Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Apa kabarnya? Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anak. Nah, Bu Nanda hari ini membuat video pembelajaran berhubungan dengan tema 1A tentang orang tuaku. Nah, minggu lalu kita sudah membahas secara singkat tentang tema ini. Namun karena minggu ini pas pembelajaran agama ternyata bertepatan dengan hari libur, sehingga kita tidak bisa membahas materinya lebih lanjut dan juga pembahasan soal. Maka di video pembelajaran ini Bu Nanda akan menjelaskan materi tentang orang tuaku, materi 1A, dan juga akan membahas soal LKS tentang materi ini. Ya, Nana, tetap semangat belajar. Mari kita mulai dengan berdoa. Let's pray together in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Tuhan, terima kasih atas hari yang baru ini. Kami mohon berkatilah kami, agar kami dapat memahami pelajaran dengan baik. Terlebih Engkau memberikan kami rahmat kesehatan yang baik pula bagi kami dan juga bagi keluarga kami. Semua ya Tuhan, kami serahkan dalam kuasa kasih-Mu, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Saint Joseph, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Baik, Bu Nanda langsung lanjut untuk pembelajaran kita tentang orang tuaku. Nah, kalau misalnya anak-anak masih ingat, minggu lalu Bu Nanda sudah membahas siapa orang tua. Anak-anak sudah langsung menjawabkan, sudah tahu. Orang tua adalah, sudah jelas ya, yang selalu ada di sekitar kita. Siapa itu? Mama dan papa. Betul, mama dan papa. Anak-anak punya masing-masing memanggil orang tua. Ada yang panggil mama papa, ada yang panggil mami papi, ya kan, ada yang panggil bunda ayah, ada juga yang panggil dalam bahasa Inggris mom and dad gitu ya, atau ada yang panggil panggilan lain gitu ya, panggilan kesayangan. Nah, mereka yang disebut orang tuaku. Anak-anak, orang tua adalah orang yang sangat penting dalam hidup kita. Nah, Bu Nanda mau ngajak kembali anak-anak mengingat kembali. Nah, orang tua, baik papa dan mama, kalau misalnya kita hanya mempunyai papa atau mempunyai mama, tetap disebut orang tua. Anak kita lahir, kemudian kita dirawat dan dibesarkan oleh siapa? Orang tua, anak-anak. Nah, berarti apa? Orang tua ini punya peran yang sangat besar bagi hidup kita. Nah, ya, siapa yang bisa tanpa orang tua? Tidak ada ya. Apalagi kamu yang saat ini masih sangat membutuhkan bantuan dari papa mama. Semua dilakukan untuk membantu kamu selama masa perkembangan kamu. Nah, orang tua ini anak-anak perlu kita ingat. Orang tua ini adalah wakil dari Tuhan sendiri. Tuhan sendiri ya memberikan kepada orang tua untuk membantu kita bertumbuh, merawat kita. Inilah tugas orang tua, anak-anak. Nah, karena orang tua ini adalah karunia dari Tuhan. Karunia itu pemberian dari Tuhan untuk kita. Kita lihat, papa mama itu juga memancarkan kebaikan Allah. Ya, tanda love, memancarkan kebaikan Tuhan. Anak bisa merasakan setiap hari apa yang dilakukan oleh papa mama sama kamu, ya kan? Nah, sekarang banyak sekali. Coba kembali kita ingat, apa saja kebaikan-kebaikan papa mama kepada kita. Nah, kalau Bu Nanda tanya, pasti semua punya jawabannya banyak ya, anak-anak ya. Kalau anak-anak menjawab, pasti punya banyak jawaban atas kebaikan papa mama dalam hidupmu. Mulai dalam kandungan sampai kamu di kelas 2 ini. Apalagi saat ini dalam masa-masa pandemi, anak-anak dibimbing orang tua lebih banyak ya dalam belajar ya. Banyak sekali orang tua, mama dan papa jadi guru juga di rumah kamu masing-masing. Ya, kita lihat apa saja kebaikan orang tua.
Minggu lalu waktu Bu Nanda tanya, anak-anak sudah menjawab banyak sekali kebaikan orang tua. Nah, merawat kamu, ya kan? Masih ingat gak waktu kamu kecil? Ya, waktu kita kecil, orang tua, papa mama inilah yang berperan, yang sangat berkorban banyak untuk membantu kita tetap hidup. Apa saja anak-anak? Ada banyak ya. Anak-anak mungkin sudah menyebutkan dalam hati atau bisa menyebutkannya kalau mengingat kembali. Wah, di rumah masing-masing kan punya orang tua, dan anak-anak punya apa saja yang bisa disebutkan adalah kebaikan oleh orang tua. Nah, ini Bu Nanda berikan salah satu dan beberapa yang lain, yaitu mencari nafkah. Mencari nafkah ini salah satu peran siapa? Ya biasanya papa dan mama, ya kan? Apakah kamu mencari nafkah? Tidak, kita belum waktunya mencari nafkah. Mencari nafkah itu adalah tugas orang tua yang paling sering dilakukan setiap hari pastinya anak-anak ya. Ya, pekerjaan orang tua itu pastinya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Lalu merawat, nih sudah dari kandungan, kita lahir, kita besar sampai sekarang, anak-anak dirawat supaya bisa bertumbuh dengan sehat, dengan baik. Lalu peran orang tua yang lain adalah mendidik kita. Nah, agar anak mendidik itu banyak hal mengenai kehidupan, pengalaman hidup yang diberikan, diajarkan oleh orang tua itu hanya bisa di rumah kita anak-anak ya. Bagaimana cara mandi yang baik, kemudian belajar, kemudian cara membersihkan kamar misalnya. Banyak lagi anak-anak yang diajari orang tua masing-masing, ya kan? Nah, itu semua adalah bagian dari tugas perbuatan baik oleh papa mama yang dilakukan untuk kita. Nah, kemudian mengenalkan kita pada Tuhan tentunya. Nah, kita sebagai seorang yang beriman kepada Tuhan, nah orang tua punya peran yang penting anak-anak mengajari kita. Iya, berdoa, ya kan? Lalu apalagi mengajak kita beribadah gitu, apalagi yaitu membaca suci dan juga mengajar kebaikan-kebaikan yang lain. Yang paling banyak peran adalah papa mama. Nah, lalu juga memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, setiap harinya ya anak-anak ya. Baik kebutuhan makan yang tiap hari, kemudian juga kebutuhan sekolah yang lain, maupun kebutuhan yang lain-lain dalam kehidupanmu. Nah, ada banyak yang dilakukan oleh orang tua, dilakukan oleh papa mama dalam hidupmu anak-anak ya kan. Ini hanya beberapa contoh yang Bu Nanda sebutkan. Nah, kamu bisa menambahkan yang lain, apa saja peran orang tuamu masing-masing. Nah, menemani belajar tadi, kita lihat gambarnya. Tidak hanya belajar, tapi papa mama juga menemani kamu bermain. Masih ingat waktu kamu kecil, anak-anak ditemani oleh orang tua untuk bermain dong, ya kan? Mengajak ke tempat yang kamu suka gitu ya, membelikan mainan yang kamu suka. Itu orang tua melakukan banyak hal. Nah, menjaga kamu waktu kamu sakit, gitu kan? Waktu sakit pasti langsung dibawa ke dokter atau ke rumah sakit untuk diobati. Nah, ada banyak hal. Lalu mengajari anak-anak juga berdoa. Nah, sekarang kita lihat anak-anak, kalau sudah orang tua, papa mama sudah melakukan banyak hal untuk kamu, lalu apa yang menjadi tanda hormat kita? Tanda hormat itu bentuk kalau kita mencintai papa mama, itu apa saja sih? Ini ada beberapa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita mematuhi nasihat baik orang tua. Pasti kamu sering dinasihati orang tua kan? Betul nggak? Betul, ya kan? Bu Nanda juga sampai dewasa gini, Bu Nanda selalu dinasihati oleh orang tuanya Bu Nanda. Nah, nasihat itu sangat penting anak-anak dalam hidup kita. Itu bekal hidup kita nanti kelak ketika kita bertumbuh dan dewasa. Apalagi tanda kita menghormati, mencintai orang tua. Ya, mengucapkan terima kasih. Gampang kan? Terima kasih, makasih papa mama. Tapi sering kita lupakan, ya kan? Yo. Nah, hal ini
Bunda ingatkan lagi supaya anak-anak selalu mengucapkan terima kasih, ya, bisa dengan ucapan maupun. Baik, lebih lanjut apa contoh tanda hormat kita kepada orang tua, anak-anak? Meminta maaf, ya. Meminta maaf itu sering banget kita lupa. Ketika kita melakukan kesalahan, kita sering lupa untuk mengucapkan maaf kepada orang tua. Nah, ini anak-anak, mari kita belajar untuk ketika kita bersalah, ya, kita melakukan sesuatu yang perbuatan yang membuat orang tua sedih, ya, orang tua kecewa, anak haruslah belajar untuk mengucapkan maaf. Lalu apalagi tanda hormat kita kepada papa mama? Berkata dengan sopan, ya, tentunya ya. Nah, berkata dengan lembut, dengan baik. Lalu memberi salam kepada papa mama, ayah dan ibu, ya, dengan cara kita masing-masing, ya. Lalu nih contohnya misalnya ketika mama papa ulang tahun, bisa kita kasih kado gitu ya, untuk membahagiakan mama. Banyak sekali perbuatan-perbuatan yang bisa membuat orang tua kita gembira, anak-anak. Jadi, nah, apa saja? Jadi kita lihat perbuatan yang menggembirakan papa mama. Nah, ini beberapa yang Bu Nanda kasih contohnya. Misalnya menyayangi adik dan kakak, atau kakak yang punya kakak, ya, kecuali anak tunggal. Ya, kalau kita mempunyai kakak dan adik, ya, kita harus menunjukkan juga kita mencintai, mengasihi saudara kita. Nah, lalu apa? Berdoa sebelum melakukan sesuatu. Anak-anak, berdoa sangat penting dalam hidup kita, ya kan? Sebelum memulai kegiatan apapun, kita diharapkan selalu memulainya dan mengakhiri dengan berdoa. Seperti kalau di sekolah kan sudah wajib, ya. Nah, bagaimana kalau di rumah? Ya, makan, tidur, apakah kamu sudah berdoa? Nah, baik, rajin belajar ini juga, ya, ini yang sering tiap hari ya kita belajar, ya, hampir tiap hari kita belajar, anak-anak. Nah, perbuatan yang membuat papa mamamu bangga, senang, itu adalah anak-anak menunjukkan kalau kamu ini adalah anak yang rajin belajar, ya. Apalagi kalau kamu mandiri dalam belajar, ya, tugas langsung dikerjakan, ya, tidak menunggu papa mama menyuruh, ya kan. Kamu sudah tahu tugas mana yang harus dikerjakan, langsung dikerjakan. Nah, perbuatan itu bisa membahagiakan papa mama kita. Lalu mandiri itu bisa melakukan kegiatan atau pekerjaan itu sendiri, ya, tanpa bantuan orang lain. Nah, sudah seharusnya anak-anak di kelas 2 ini sudah mulai belajar mandiri. Nah, kalau misalnya sudah bisa melakukan banyak hal dengan sendiri, itu lebih baik, ya. Berarti kamu sudah membuat papa mama bangga. Misalnya membersihkan tempat tidur, udah bisa sendiri. Wah, harus juga ketika pasang baju gitu, ya, mandi atau membersihkan, ya, sekitar kamar aja atau rumahmu, atau bisa nyuci piring sendiri gitu, ya kan. Banyak hal yang bisa kamu lakukan yang bisa membahagiakan papa mama. Lalu membantu orang tua, ini jelas, ya. Apapun, misalnya papa mama lagi bekerja, asal tidak mengacaukan loh, ya, tapi membantu. Nah, ini contoh yang Bu Nanda kasih. Ini ada banyak sekali lagi anak-anak bisa lakukan di rumah masing-masing, perbuatan yang menyenangkan papa mama, ya. Iya. Lalu kenapa anak-anak kita harus tahu kalau Tuhan Allah sangat mencintai, sangat menyukai anak yang hormat dan taat pada orang tua? Ini beneran, anak itu sangat dikasihi Tuhan, apalagi kalau kita adalah anak-anak yang sangat mencintai, mengasihi orang tua kita. Nah, bahkan Allah sendiri berjanji kepada kita dalam kitab Keluaran bab 20, ya, ayat 12, Tuhan berjanji kepada kita, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Nah, kalau kita hormat kepada papa mama, pada orang tua, ayah ibu, kita akan apa? Diberikan umur yang panjang. Lanjut umur itu umur yang panjang oleh Tuhan. Amin. Nah,
Nih jangan lakukan seperti ini yang tadi dalam di gambar ini, jangan ya. Ketika orang tua menasihati, walaupun ya sebel gitu ya, kok papa mama gini marah-marah, tapi kita tidak boleh membalasnya dengan juga marah-marah ya. Ya, jangan pasang muka cemberut gitu ya. Ini no, nggak boleh kita lakukan. Oke. Nah, baik, terima kasih anak-anak untuk pembahasan materi. Cukup sampai di sini. Ya. Yang pesannya Bu Nanda adalah jadilah anak yang baik. Kita jaga orang tua kita ya anak-anak ya. Kita tiap hari doakan papa mama orang tua kita. Ya. Tolong misalnya jangan sampai menyakiti hati papa mama. Buatlah hati papa mama jadi senang setiap harinya dengan perbuatan-perbuatan yang bisa menyenangkan mereka. Bisa? Anak-anak pasti bisa. Oke, baik Bu Nanda lanjut untuk pembahasan soal LKS. Anak-anak bisa lihat, buka soal LKS-nya. Bu Nanda bahas yang tema orang tua ya, langsung ya. Baik, nomor 1 Bu Nanda bahas, kamu bisa langsung jawab. Oke, yang pertama, orang tua adalah wakil Allah di dunia untuk menjaga dan merawat kita. Menghormati orang tua berarti apa anak-anak? Ya, ini sudah mulai mematuhi perintah Allah. Baik, gampang kan? Nomor 2, orang tua mencari nafkah untuk kebutuhan anak-anak. Berikut ini termasuk kegiatan orang tua untuk mencari nafkah. Yang mana? Yang gambarnya A, B, atau C? Yang gambar bekerja ya. Yang gambar C ini salah satu contoh papa ya anak-anak ya, orang tua laki-laki ya. Mama kita mungkin juga punya pekerjaan lain, dan kita masing-masing orang tuanya punya pekerjaan yang berbeda-beda. Lalu nomor 3, menghormati orang tua berarti mematuhi perintah siapa? Iya, perintah Tuhan ya. Lalu nomor 4, tanda hormatku kepada orang tua. Contohnya mengucapkan apa ketika orang tua berbuat kebaikan kepada kita? Iya, terima kasih. Betul. Nomor 5, orang tua sangat berperan dalam hidup kita anak-anak. Berikut ini peran orang tua. A, B, atau C? Ya, mencari nafkah dan mendidik kita. Betul. Lanjut yang Romawi 2. Ini mengisi titik-titik yang sudah Bu Nanda isi. Tuhan berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya apa, dalam kitab Keluaran bab 20 ayat 12, lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Oke, bisa. Nomor 7, tanda hormatku kepada orang tua. Contohnya tadi mengucapkan apa? Mengucapkan terima kasih saat mereka berbuat kepadaku. Oke, nomor 8, kehendak Allah menjadikan aku anak yang baik. Kehendak Allah ini dapat aku baca dan temukan di mana? Iya, dalam kitab suci. Kitab suci kita masing-masing ya, ada kebaikan Allah, kehendak Allah dituliskan dalam kitab suci. Nomor 9, cinta dan kasih orang tua adalah wujud cinta dan kasih sayang dari siapa? Iya, jelas dari Tuhan. Nomor 10, janji Allah kepada anak yang mau menghormati orang tua tadi apa? Panjang umur ya, lanjut umurnya. Panjang umur atau lanjut umurnya. Oke, bisa ya. Nomor 11 sampai nomor 15 anak-anak bisa mengerjakan sendiri. Ini karena membutuhkan masing-masing anak-anak boleh berbeda. Ini soal-soal KKM ya, soal hot ya. Artinya anak-anak bisa mengerjakan sesuai dengan pengalaman anak-anak di rumah dalam hidup sehari-hari. Ini nomor 11, perbuatan baik papa mama. Bisa kamu sebutkan, tuliskan seperti yang Bu Nanda kasih contohnya, tapi juga bisa yang lain. 3, sebutkan banyak sekali perbuatan baik papa mama. Kamu hanya menyebutkan 3. Lalu nomor 12, Tuhan senang kepada anak-anak. Tadi sama ya, yang kita bahas di Romawi 1 dan 2 diisi kembali. Apa jawabannya? Ya, lanjut umur tadi ya. Nomor 13, 3 perbuatan yang menyenangkan hati orang tua. Kamu bisa menyebutkan yang berbeda dari Bu Nanda tadi ya, anak-anak bisa menyebutkan sesuai pengalaman masing-masing ya. Bisa? Oke. Nomor 14,
Tiga tanda hormat kepada orang tua juga sama. Anak-anak boleh menyebutkan dari pengalaman anak-anak di rumah. Bagaimana kalau kamu menghormati papa mama, ayah ibu? Baik, yang terakhir nomor 15 ya. Nomor 15 ini Bu Nenda minta anak-anak untuk menuliskan doa singkat sebagai ungkapan syukur kita, terima kasih kita kepada Tuhan karena kita sudah mempunyai papa mama yang baik kepada kita. Nah, anak bisa nuliskan di LKS-nya ya. Apa saja boleh kamu ungkapkan kepada Tuhan? Ya. Baik, itu Bu Nanda pembahasan soal. Oke, semoga anak-anak bisa mengerjakannya soal dengan baik ya. Tolong diisi dengan baik. Ini bisa kamu pelajari ketika kita sudah masuk penilaian harian atau PH. Ya, terima kasih anak-anak. Tetap semangat, tetap sehat semuanya bersama keluarga juga. Dan juga kita selalu berdoa. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik.